Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 202, Si Pembantai yang Putus Asa. Hei, matilah! Jiwa spiritual Wan Liancheng maju dan mengulurkan tangan ke udara. Sebuah pedang berwarna darah yang terbentuk dari aura membunuh menusuk ke arah jiwa sejati Luo Xiu dengan kekuatan penuh. Jiwa sejati Luo Xiu tidak dapat memadat menjadi jiwa spiritual karena belum mencapai tingkatan penguasa sehingga tampak seperti kabut buram. Jika kabut jiwa sejati ini hancur, Wan Liancheng dapat menelan jiwa Luo Xiu dan mengendalikan tubuhnya. Boom! Wan Liancheng menggunakan seluruh kekuatannya dalam tebasan pedang ini tanpa menghiraukan pengurasan terhadap jiwa spiritualnya. Dia ingin membunuh lawan dengan satu serangan. Perisai hitam putih hidup dan mati langsung ditembusi pedang berwarna merah darah. Wan Liancheng tersenyum licik. Ketika pedangnya hendak menusuk jiwa sejati Luo Xiu dan berharap bisa menghancurkannya, tiba-tiba terjadi perubahan. Api merah kecoklatan tiba-tiba melonjak tinggi bagaikan naga ganas. Mulutnya terbuka lebar dan ingin melahap Wan Liancheng. Wan Liancheng terkejut oleh perubahan mendadak ini. Apalagi adanya aura mengecam yang datang dari nyala api itu. Dia buru-buru mundur dan terpaksa harus melepaskan kesempatan terbaik untuk membunuh Luo Xiu. Di depan, api merah kecoklatan merambat di sekitar Luo Xiu dan menjadi lautan api. Di tengah lautan api, sosok bayi manusia menguap seperti baru bangun tidur. Api ini merupakan api roh menelan kekosongan. Sementara itu, bayi manusia tersebut tentu adalah energi api menelan kekosongan. Pada umumnya, energi api menelan kekosongan tertidur karena masih dalam tahap pertumbuhan. Dia akan menyerap api yang terkumpulkan ketika berada di bawah tanah untuk mengembangkan dirinya. Kali ini, dia dibangunkan oleh Luo Xiu. Dia dipindahkan ke lautan jiwa dari bidang eliksir untuk membantu Luo Xiu melawan Wan Liancheng yang ingin melakukan pengendalian tubuh terhadap Luo Xiu. Sebagai penguasa bela diri, Wan Liancheng cukup berwawasan luas. Pupil matanya mengecil ketika dia melihat bayi yang sedang menguap di tengah lautan api itu. Energi api, selama hidup lebih dari 1000 tahun, dia belum pernah begitu terkejut. Dia bahkan hampir mati rasa karena saking banyaknya hal-hal luar biasa dari diri Luo Xiu. Ini mungkin adalah momen paling mencengangkan dan menakjubkan dalam seumur hidupnya. Bahkan, di zaman kuno, energi langit dan bumi juga diperebutkan mati-matian oleh para kultivator. Setiap kemunculan harta pusaka ini pasti akan menyebabkan insiden pertumpahan darah. Kejadian pada 600-an tahun yang lalu masih segar di ingatan Wan Liancheng. Dia masih di tingkatan raja pada saat itu. Dikatakan bahwa ada energi emas pemusnah di alam samudra bintang. Beberapa pangeran bela diri bahkan gugur karena memperebutkannya. Dia tidak menyangka bahwa dia cukup beruntung untuk melihat energi api. Energi api menelan kekosongan sudah memiliki kecerdasan. Dia menguap sambil mengarahkan mata merah kecoklatan pada Wan Liancheng. Dia melambaikan tangan mungilnya sambil mengoceh. Itu kurang lebih seperti bertanya apakah Wan Liancheng adalah musuh tuan yang harus dilawan olehnya. Namun, Wan Liancheng tidak bisa memahami bahasanya. Energi api itu mengisap seperti burung pemangsa zaman kuno. Kekuatan menelan yang dahsyat langsung menyelimuti Wan Liancheng. Wan Liancheng sangat tercengang. Begitu diselimuti oleh kekuatan menelan, dia segera membebaskan diri dari belenggu dengan kekuatan jiwa spiritualnya dan buru-buru mundur. Tunggu, kekuatan energi api ini sepertinya enggak sekuat itu. Wan Liancheng yang mundur tiba-tiba menyipitkan matanya. Ketenaran energi langit dan bumi terlalu besar sehingga dia panik sesaat. Sekarang begitu kembali tenang, dia mengamatinya dengan cermat. Energi api itu kelihatannya sangat kuat, tetapi energi yang terpancar darinya hanya setara dengan tingkatan raja. Hal ini mengubah kekagetan Wan Liancheng menjadi kegirangan. Tuhan memberkati, aku bukan hanya bisa mendapat tubuh dengan bakat yang luar biasa, tapi kalau aku bisa menaklukkan energi api ini dan menjadikannya milikku, siapa lagi yang perlu aku takuti di dunia ini? Dengan pikiran serakah, Wan Liancheng langsung menyerbu ke depan. Sudah cukup lama sejak jiwa spiritualnya meninggalkan pil emas dan memasuki lautan jiwa Luo Xiu. Dia dapat merasakan bahwa kekuatan jiwa spiritualnya terkuras dengan cepat. Dia harus segera menyelesaikan pertarungan ini. Hiya, dengan lambaian tangan energi api menelan kekosongan, api merah kecoklatan melonjak tinggi dan berubah menjadi singa energi api emas. Kemudian, energi api berubah menjadi seekor naga api yang langsung terbang keluar. Pada saat ini,
energi api menelan kekosongan bermain dengan ria bak anak kecil yang sedang memainkan mainannya. Wan Liancheng mengabaikan pengurasan pada jiwa spiritualnya. Setelah kekuatan indera spiritualnya menjelma menjadi aura membunuh pelindung tubuh, dia langsung menyerbu ke dalam lautan api. Pengurasan pada jiwa spiritualnya makin cepat karena terbakar oleh api roh menelan kekosongan. Salah satu karakteristik dari api tersebut adalah dapat menghanguskan segalanya. Bahkan, kekuatan jiwa seperti indera spiritual dan jiwa spiritual juga akan terbakar. Wan Liancheng akhirnya merasa panik. Meskipun aura energi api ini hanya setara dengan tingkatan raja, api roh yang dikuasainya tetap saja sangat aneh. Mungkin sebelum dia bisa mendekat, kekuatan jiwa spiritualnya sudah habis terkuras. Lalu, jiwa spiritualnya akan menghilang tak bersisa. Mundur, wajah Wan Liancheng penuh dengan keengganan. Dia tahu betul bahwa dirinya telah melewatkan satu-satunya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Begitu jiwa spiritualnya mundur dari lautan jiwa Luoxiu, dia pasti akan mendapat pembalasan dari Luoxiu di masa depan. Dalam dilema, tidak peduli apa yang Wan Liancheng pilih, sepertinya dia tetap akan mati. Wajah Wan Liancheng tampak ganas. Berbagai pikiran dan ide pun melintas di benaknya. Dia langsung memutuskan untuk nekat. Lagi pula aku akan mati. Setelah keluar nanti, aku akan merangsang pil esensi sejati sampai maksimal. Luoxiu dan penguasa bela diri Phoenix pasti akan mati karena ledakan. Peluangnya sangat tinggi. Luoxiu sedang berusaha menerobos ke tingkatan raja, sedangkan Yan Yuyu masih terbaring semaput. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk meledakkan pil esensinya sendiri. Akan kubawa kalian berdua untuk mati bersamaku? Wan Liancheng tersenyum ganas. Jiwa spiritualnya berubah menjadi cahaya darah dan terbang keluar dari lautan jiwa Luoxiu. Energi api menelan kekosongan melambaikan tangan mungilnya seperti sedang berteriak bahwa ayo bertarung lagi kalau kamu hebat. Namun, ketika Wan Liancheng terbang keluar dengan pemikiran nekat, dia merasa ngeri karena pil esensinya dilahap oleh Luoxiu. Tidak, teriakan Wan Liancheng penuh dengan keputusasaan. Luoxiu menelan pil esensi Wan Liancheng bukan karena dia berhasil menebak bahwa Wan Liancheng ingin mereka mati bersama-sama. Di momen genting untuk meningkatkan basis kultivasinya, dia menemukan bahwa kekuatan yang terkumpul oleh jiwa kekal dalam tubuhnya selama dia pingsan 3 hari ini sedikit tidak mencukupi. Jadi, dia mengincar vital sejati murni yang terkandung dalam pil esensi Wan Liancheng. Pil esensi penguasa bela diri adalah harta berharga. Jika dikombinasikan dengan beberapa ramuan spiritual, itu bisa menjadi pil penguasa. Pil ini dapat meningkatkan banyak peluang ketika seorang kultivator puncak tingkatan raja ingin naik ke tingkatan penguasa. Saat ini, pil esensi berharga tersebut langsung dimakan oleh Luoxiu. Ini sungguh mubazir. Meskipun tidak dijadikan pil, khasiat dari pil esensi penguasa bela diri sudah setara dengan pil penguasa. Luoxiu belum sempat mengumpulkan semua bahan untuk pil penguasa. Saat ini, khasiatnya masih sama jika dia menelan pil esensi milik penguasa bela diri. Bajingan, kubantai kamu. Wan Liancheng mengamuk. Dia membakar jiwa spiritualnya sendiri untuk melancarkan serangan jiwa yang sangat kuat. Ini adalah serangan terakhirnya karena kekuatan jiwa spiritualnya sudah terkuras banyak. Serangan yang terbentuk saat ini tidak berdampak fatal bagi seorang penguasa bela diri. Namun, kultivator di bawah tingkatan penguasa akan terluka parah atau bahkan mati. Perasaan hati Wan Liancheng sangat rumit. Dia tidak lagi berpikir untuk membawa Luoxiu dan Yan Yuyu mati bersamanya. Dia hanya berharap bisa membawa satu orang untuk mati bersamanya. Akan tetapi, harapan selalu dibalas dengan kekecewaan. Ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku. Jiwa spiritualnya yang terbakar seolah-olah terperangkap oleh sangkar yang transparan. Ada apa ini? Wan Liancheng hampir gila karena merasa frustrasi. Dia sama sekali tidak tahu dari mana datangnya sangkar ruang ini. Matilah. Di bawah pengaruh amarah, jiwa spiritual Wan Liancheng meledak dengan bunyi keras dan berubah menjadi cahaya merah dalam sangkar ruang tersebut. Ruang sekitarnya yang membeku terus terdistorsi. Untungnya, kekuatan jiwa spiritual dari penguasa bela diri yang dijuluki sebagai si pembantai ini telah terkuras banyak. Jadi, kekuatan ledakannya tidak terlalu besar. Ruang sedikit bergetar dan muncullah seorang pemuda berpakaian jubah perak. Wajahnya sedikit pucat dan ada jejak darah di sudut mulutnya. Begitu dia mengangkat tangannya ke atas, ruang yang terdistorsi terus dikompres hingga melenyapkan ledakan kekuatan jiwa spiritual Wan Liancheng di dalam sangkar ruang. Tidak ada sedikit pun kekuatan yang berhasil lolos dan memengaruhi proses peningkatan basis kultivasi Luoxiu. Tuan Long bisa dianggap sudah cukup tulus, kan? Pemuda berjubah perak itu tersenyum. Aksara perak di dahinya berkilat dengan cahaya jahat. Pemuda berjubah perak itu adalah Long Ning. Setelah menelan 3 pil peringkat ke-6, dia pun berhasil menerobos ke tingkatan raja dan bisa menjelma menjadi manusia.
Binatang iblis biasa baru bisa menjelma menjadi manusia ketika sampai di atas peringkat ke-8. Hanya binatang iblis dengan garis keturunan lebih tinggi yang dapat melakukannya dengan lebih awal. Binatang iblis yang dapat menjelma menjadi manusia akan menyebut diri mereka sebagai klan monster. Itu merupakan klan baru dari hasil evolusi binatang iblis. Pada zaman kuno, kekuatan klan monster tidak kalah dari ras manusia. Beberapa orang yang memiliki garis keturunan ras manusia dan ras monster secara bersamaan juga telah menjadi kultivator ulung. Naga tanpa bayangan adalah cabang dari klan naga kuno dengan garis keturunan yang sangat tinggi. Di atas peringkat kelima, dia dapat menjelma menjadi manusia dan memiliki potensi yang tidak ada habisnya. Bocah ini benar-benar ngeri, beraninya dia menelan pil esensi tingkatan penguasa. Apa dia enggak takut mati? Long Ming mencibir ketika melihat Luo Xiu sedang duduk bersila untuk berkultivasi. Meskipun begitu, Long Ming tidak benar-benar berpikir bahwa Luo Xiu akan mati karena besarnya energi yang terkandung dalam pil esensi. Pil esensi merupakan harta penyelamat hidup seorang kultivator bela diri. Jika langsung dikonsumsi tanpa dijadikan pil obat dengan campuran ramuan spiritual, sebagian besar energinya akan terbuang sia-sia. Hanya sebagian kecilnya saja yang akan diserap oleh kultivator seni bela diri. Luo Xiu tidak akan mati setelah mengonsumsi pil esensi penguasa bela diri dan mungkin malah akan menerobos ke tingkatan raja. Saat ini, seluruh saraf, tulang, darah, dan daging Luo Xiu dibungkus oleh energi vitalitas yang kaya. Dengan teknik kultivasi cakram dunia hidup dan mati, energi vitalitas terus mengaliri meridian di sekujur tubuh Luo Xiu. Ada banyak meridian di tubuh manusia, tetapi semua akan berpusat pada lautan energi bidang eliksir melalui 8 meridian utama. Pada saat yang sama, cakram dunia hidup dan mati dalam bentuk bayangan reinkarnasi berputar dengan cepat di lautan energi bidang eliksir. Kini, hanya terlihat sisa bayangannya saja. Vital sejati yang kaya masih terus-menerus dikompres. Proses ini berlangsung selama hampir 3 hari. Fluktuasi vital sejati yang dahsyat dalam tubuh Luo Xiu tiba-tiba berhenti, seolah-olah telah mencapai titik maksimum.